musim dingin, pancaroba ya. Kalau orang Jawa ngomongnya apa? Musim berdiding ya. Berdiding, tidak apa-apa. Walaupun musim berdiding, musim dingin, kita tetap semangat bersama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan menyanyikan ya. Sambil nunggu yang lain mungkin masih dalam perjalanan, biar Tuhan sendiri ada memimpin di tempat ini, kita bisa bersuka cita bersama Tuhan Yesus pada pagi hari ini.
kami ya Bapa. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih-lebih Engkau selalu menjaga setiap langkah kami ya Bapa. Kami patut bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya di kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang di tempat ini ya Tuhan. Kami datang di rumah Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan hati kami ya Tuhan. Kami rindu memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya itu saja ya Tuhan yang kami inginkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau telah melewati kami dari hari ke hari. Engkau memperhatikan kehidupan dari hari ke hari sampai detik hari ini Tuhan. Kami datang di tempat ini dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat. Ini semua berkat yang luar biasa yang kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Lebih tinggi. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa telah kami ya Bapak Ibu, saya hari ini juga yang bertugas ada rapat mendadak, ada rapat dinas ya. Jadi ya saya untuk ini kocok-kocok nggak enak badan, tapi puji Tuhan saya tetap semangat walaupun saya ada ya Bapak Ibu yang ada saat ini, wah wajahnya sukacita semua. Pas kabar sahabat aduh waduh ya memang gini, tapi kita nggak mengurangi rasa nggak kita buang ya, nggak semangat. Yuk kita hanya kita saja aku tenang. Hanya berkat Allah saja amin. Daripadanya keselamatan. Ayo kita hanya Dia kata bentengku, aku
Ayo kita menyanyi lagi lebih semangat. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur ya, itu ya, yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang kasihan ya, coba ya, bisa ya, ayo coba kita semangat. Jadi kita nyanyi harus sungguh-sungguh semangat ya, kita tepuk tangan, kita joget untuk Tuhan ya. Puji Tuhan, yuk kita harus semangat ya. Ayo, hati yang gembira adalah obat. Silakan duduk. Nah, itu ya. Kesel ya? Tidak apa-apa. Kesel sebentar lagi. Kita semangat lagi ya. Kita dari Yesus dikasih jiwaku ya. Tuhan itu kasih kita loh ya. Tuhan itu yang memberi semuanya. Ya, hari ini loh kita di tempat ini loh berjalan dari rumah
sehat. Ini semua dari siapa? Dari Tuhan ya. Makanya kita selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur. Kami juga ingat saudara-saudara kita sekarang mungkin gak enak badan atau sakit, berbaring di rumah sakit, membutuhkan oksigen, membutuhkan apa ya. Walaupun tak ada BPJS, tapi siapa yang mau sakit, ya kan? Nah, makanya kalau kita merasa badan kita nggak enak, kita nyanyi semangat, ya sambil masak, apa sambil ditopung, apa sambil ngajar, ya muridnya ngerjakan tugas, kita ngerjakan sambil nyanyi, ya kita selalu bersyukur, apalagi tahun-tahun ini ya, bulan-bulan ini di luar banyak masalah ya, banyak masalah yang mengerikan, tapi kita jangan terhanyut dengan yang di luar ya, kita tetap gandol terus. Kita punya pengharapan kok ya, kita punya pengharapan yang pasti ya, jadi jangan meninggalkan Tuhan sedetik pun ya. Tuhan itu loh tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sering meninggalkan, tapi Tuhan sedetik pun tidak pernah. Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya. Ya, puji Tuhan. Kita akan menyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Kita duduk dulu ya, masih capek tadi Pak. Nyanyi.
cuaca seperti ini mungkin kurang enak badan ya, meriang, kita tetap mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir ya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Elsada, Elsada. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita ya. Tak usah khawatir, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Haleluya Yesus.
ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami semua ini karena anugerah-Mu. Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang telah ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Ibu Stefanus yang telah menjadi melayani kami ini ya Bapak. Juga para singer, pemain musik, Engkau memberkati semuanya. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapak. Biarlah firman yang disampaikan ini benar-benar berasal dari Engkau dan menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami semua masing-masing ya Bapak. Kami bukan hanya mendengarkan, tetapi kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Duduk, Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Kita diberkati luar biasa dengan puji-pujian. Sekarang kita akan menerima berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bulan depan akan dilayani oleh Bapak David Rahmat dari Jember. Itu dulu adalah salah satu anak didik Pak Stefanus yang paling nakal. Nakalnya luar biasa, tapi dia sudah bertobat dan sekarang menjadi evangelis, melayani keliling Indonesia, keliling dunia juga. Dan bulan depan ada kesempatan untuk melayani kita. Dan Bapak David ini juga dikaruniai penyembuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ia punya iman yang percaya, pasti nanti dapat kesembuhan di dalam Tuhan. Ya, dan yang kedua, nanti juga bulan depan ada persekutuan yang saya layani di Surabaya, itu juga mau datang ke sini. Juga ingin bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu lansia di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Ya, kita akan belajar bagaimana kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan menjadi berkat. Mungkin memang semua Bapak Ibu yang ada di sini memang berharap dan punya cita-cita keluarganya pasti ingin diberkati. Gak ada yang berdoa supaya keluarganya biasa-biasa saja atau kekurangan, kan gak ada. Pasti semuanya kepingin hidup dalam berkelimpahan, dalam sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kehidupan yang sehat di dalam Tuhan. Ya, kita akan belajar hari ini tentang Abraham, bagaimana Abraham diberkati dan menjadi berkat bagi saudaranya, dan juga bagaimana Abraham diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya, kita akan belajar satu hal tentang Abraham yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Yang pertama, berkat berawal dari panggilan dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, kalau kita ngomong berkat, fondasinya itu adalah tentang ketaatan. Ya, saya bulan lalu di persekutuan saya yang di Surabaya, selama 1 bulan penuh setiap hari Jumat saya sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keluarga yang diberkati di masa sukar seperti saat ini. Karena dengan
dengan keadaan dunia yang semakin tidak baik, setiap hari tidak baik, dan dikejutkan dengan peraturan pemerintah atau perekonomian yang tidak baik setiap harinya, itu yang diserang adalah keluarga, bukan orang lain tapi keluarga. Jadi bagaimana kita harus menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, karena bagaimanapun juga keluarga itu adalah tempat kita untuk berdamai dalam keadaan kita, karena keluarga adalah pondasi kita untuk bisa keluar dan memberitakan kebenaran. Kalau kita kumpul dalam satu keluarga setiap hari, terus ada damai, ada sukacita di dalam keluarga, maka kita akan keluar dan kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus. Tapi kalau keluarga sudah tidak ada pondasi untuk kuat di dalamnya, pasti yang ada adalah amburadul. Apalagi kalau sudah suami istri jalan sendiri-sendiri, anaknya jalan sendiri-sendiri, pasti tidak ada kerukunan. Apalagi zaman sekarang itu orang sudah, kalau saya lihat itu jalannya sendiri-sendiri, istrinya kemana, suaminya kemana, anaknya kemana. Apalagi kalau kita di mall makan malam itu, wah habis pesen, suami, istri, anak tidak ada komunikasi yang baik, tapi mereka ngegame. Oh ya kan? Mamanya ngegame, papanya mungkin ada bisnis atau ada kerjaan, ya kan? Anaknya juga game, benda rewel, benda apa. Tapi itu sekarang yang orang dunia kasih, ya, tidak ada hubungan yang harmonis. Pokoknya cek meneng, cek anteng, nanti habis makan selesai, ya ngegame lagi, jalan lagi, wes gitu. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Semua punya hubungan yang baik di dalam keluarga. Supaya apa? Kalau kita punya hubungan yang baik, kita akan bisa menerima berkat Tuhan yang baik juga. Ya, satu, berkat berawal dari panggilan dan ketaatan kepada Tuhan. Dari Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Saya mohon maaf ya, untuk 2 bulan ini mungkin musik sama multimedianya agak kacau, karena kemarin juga ada kendala dari alat yang rusak. Juga untuk multimedianya juga lagi belajar, karena Anggi ada kerja di Surabaya, jadi yang bantu sekarang lagi belajar juga. Ya, mungkin Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau handphone yang ada aplikasi handphone apa Alkitabnya bisa dibuka dan bisa dilihat ya. Kita baca dari Kejadian 12 yang pertama, 12 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Abraham adalah orang yang tinggal di Ur Kasdim. Ur adalah kota yang maju pada zaman itu. Masyarakatnya memiliki perdagangan yang baik, perekonomian yang baik, hidupnya yang baik. Ya, tapi di sana banyak penyembah-penyembah berhala. Nah, dari situ Tuhan tidak berkenan untuk Abraham tinggal. Makanya Abraham disuruh pindah, disuruh keluar dari zona nyamannya. Nah, Allah memanggil Abraham untuk keluar dari zona nyaman menuju kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Artinya apa? Abraham diminta untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi kita kalau kepingin mendapat sesuatu yang baru, kita harus bisa meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kalau kita masih tidak bisa meninggalkan kehidupan yang lama, kita tidak bisa menerima sesuatu yang baru. Karena yang lama itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita punya sesuatu terus itu hilang, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Mungkin Tuhan tidak layak dan Tuhan akan menggantikan sesuatunya yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyesal kalau sesuatu hilang dari kehidupan Bapak Ibu. Kita harus tanya Tuhan, apakah yang hilang ini diganti
tapi dengan yang baik sama Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti Abraham, dia keluar dari zona nyaman, dia akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, artinya dia mendapatkan berkat yang baik. Karena berkat Tuhan dimulai dari apa? Dari ketaatan. Berkat Tuhan dimulai dari mana? Ketaatan. Sebelum Tuhan memberkati, Tuhan terlebih dahulu menguji ketaatan kita. Karena itu adalah dasar dari kehidupan orang percaya adalah taat. Kalau kita sudah taat, pasti kita dapat berkat. Ya. Banyak keluarga ingin diberkati, tetapi tidak mau taat. Nah, ya kan? Banyak orang kepingin diberkati. Tuhan berkati aku, Tuhan cukupkan aku, tapi ke gereja males, berdoa tidak mau, males juga, ngantuk, ya kan? Baca firman gak mau. Ya mau gimana Tuhan mau memberkati, ya kan? Sekarang sebelum Tuhan memberkati, Tuhan akan melihat karakter kita, dan Tuhan tahu karakter kita itu bagaimana. Makanya diuji sama Tuhan. Ya. Karena berkat Tuhan itu banyak keluarga yang ingin diberkati dan tidak mau taat. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, ini berkat Abraham yang sungguh luar biasa. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Kita akan beranak cucu. Ya, diperbanyak. Kalau sudah diperbanyak apa? Diberkati sama Tuhan. Kalau sudah diberkati apa? Namanya masyhur. Masyhur itu apa? Terkenal. Nah, zaman sekarang kan kita kepinginnya kan juga seperti itu kan. Anaknya banyak, ya kan? Banyak anak, banyak rezeki. Oh, ya kan? Banyak anak, banyak rezeki, terkenal. Oh, ya kan? Enak loh. Banyak anak, banyak rezeki dan terkenal. Itulah janji Tuhan. Menjadi bangsa yang besar, diberkati dan apa namanya? Namanya masyhur. Saya juga gitu. Saya kalau berdoa seperti ini. Tuhan, jadikan saya bangsa yang besar, jadikan saya orang yang besar, jadikan saya kaya, dan jadikan saya terkenal. Tapi terkenal di dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu juga harus begitu. Berdoanya juga harus seperti itu, seperti Abraham. Saya menjadi orang yang diberkati, saya terkenal, saya hidup berkelimpahan, ya, anak cucunya banyak, ya, oh ya, iya dong, harus gitu, harus beranak cucu, terkenal dan diberkati Tuhan. Itulah janji Tuhan, kita harus pegang itu, ya kan, ya. Arti berkat menurut kebenaran firman Tuhan atau memberkati dalam bahasa Ibrani adalah barah. Barah itu artinya yang pertama adalah mendatangkan kebaikan. Jadi sesuatu yang baik yang datang untuk kita dari Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan selalu materi, tapi materi itu adalah bonus Tuhan. Tapi kadang orang mikir kalau duwe akeh, omahe apik, montore akeh, tanahe dindi, masih numpuk, dolare akeh, iku sugih. Enggak. Tapi berkat Tuhan yang pertama adalah yang mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Yang kedua adalah menyatakan kemurahan. Kemurahan itu apa? Kemudahan. Hidupnya diberi kemudahan. Yang selanjutnya arti barah adalah memberi perlindungan. Perlindungan. Jadi yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah kemurahan,
yang ketiga adalah perlindungan, dan yang keempat adalah kelimpahan. Itu adalah berkat. Kata berkat itu. Ya. Berkat Tuhan tidak hanya berbentuk materi, kembali lagi. Tapi berkat Tuhan yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Kesehatan. Makanya slogan kita itu kan hidup sehat, kuat, bahagia, diberkati, menjadi berkat. Ya, kenapa kesehatan pertama? Karena dengan kesehatan kita bisa mengucap syukur. Dengan mata yang sehat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dengan telinga yang masih stereo kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dengan mulut yang masih ngomong kita bisa menjadi ya kan? Dengan kaki yang sehat kita masih bisa melangkah ke tempat ini, masih bisa melangkah ke gereja, ya kan? Dengan tangan yang sehat kita bisa mengulurkan tangan dan mendoakan. Ya, itu berkat Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah damai sejahtera dan sukacita. Nah, udah sehat, diberi damai dan sukacita. Kan enak udah damai, sehat, ya kan? Kalau dikasih duit terus gak sehat, bandino nang dokter, lah, ya doain, ya kan? Yang ketiga adalah keharmonisan dalam keluarga. Nah, udah sehat, udah bahagia, punya keluarga yang harmonis, ya kan? Anak, cucu, mantu, besan, semua rukun. Itu adalah berkat yang luar biasa juga. Konflik pasti ada, tapi tidak perlu berkepanjangan, ya kan? Konflik pasti ada, tapi itu saling menumbuhkan. Ya, jangan terus-terus konflik. Tidak akan menerima berkat Tuhan. Ya. Yang keempat adalah hikmat. Hikmat itu apa, Bapak Ibu? Bijaksana. Hikmat itu adalah hubungan dengan Tuhan. Yang pertama itu kita punya hikmat, itu kita punya hubungan dengan Tuhan, punya pemikiran Kristus dalam kehidupan kita. Itu adalah hikmat. Supaya kita bisa berhikmat, berpikir dengan baik, itu kita harus punya pemikiran yang sama dengan Kristus. Kita tidak punya hikmat, kata Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan akan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi kalau kita nggak punya hikmat, datang sama Tuhan dan mintalah hikmat itu. Ya, minta hikmat sama Tuhan, karena hikmatnya gratis. Dengan apa hikmat itu kita dapat? Dengan berdoa, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita menerima hikmat itu setiap hari dan dipimpin hidup dengan Roh Kudus setiap hari. Ya, yang keempat, kalau kita sudah mendapatkan hikmat, kita memperoleh apa? Keselamatan. Jadi yang pertama tadi apa? Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, keharmonisan dalam keluarga, punya hikmat. Kalau sudah punya hikmat, kita punya keselamatan di dalam Tuhan. Nah, itu loh berkat Tuhan itu. Ya, kembali lagi, Abraham tidak langsung kaya pada saat dipanggil sama Tuhan, tapi dia mengalami apa? Kelaparan, perjalanan panjang, konflik keluarga, namun Tuhan menyertai setiap langkahnya. Karena berkat Tuhan itu adalah apa? Saat hadirat Tuhan datang dalam kehidupan kita, itu adalah berkat yang utama. Ya. Berkat terbesar Abraham adalah kehadirat Tuhan. Kita belajar ini. Berkat yang utama dalam kehidupan kita ini adalah hadirat Tuhan turun atas kita. Penyertaannya Tuhan turun atas kita. Banyak orang kaya tapi punya semuanya, tapi dia tidak punya hikmat, dia tidak punya ketenangan,
dia tidak punya damai sejahtera, dia tidak punya hubungan yang baik, dia punya kekosongan hati dalam kehidupannya, percuma. Ya, orang kaya tapi tidak punya apa-apa dalam hatinya, kekosongan diri, percuma. Ya, tapi kita percaya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang kaya akan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam berkelimpahan dan berkecukupan setiap hari. Ya, hidup yang enak itu adalah hidup yang bagaimana Bapak Ibu? Hidup yang pas-pasan. Pas ada, pas kepingin, ya, pas ada, pas terus wis, ya, kepingin ke sana ya pas ono, pas mau apa ya pas ono, itu paling enak ya kan? Pas terus itu paling enak, ya kan? Pasti pas. Itulah hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, itulah hidup yang pasti pas. Dan keluarga yang diberkati adalah keluarga yang memiliki Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Ya. Yang kedua, keluarga yang diberkati harus menjadi berkat. Keluarga yang diberkati harus menjadi berkat. Ngomong sama kanan kirinya, harus menjadi berkat. Ya. Kejadian 12 ayatnya yang kedua B. Engkau akan menjadi berkat. Allah tidak berkata, aku memberkati engkau supaya engkau menikmatinya semua sendiri, tetapi Allah berkata, engkau akan menjadi berkat. Nah, kadang orang yang diberkati lali. Yang diberkati ya lali. Sebelum dapat berkat, minta ambil Tuhan, jungkir balik satu-satu sampai siang jadi malam jadi siang berdoa terus tanpa inti-inti, ya kan? Pada saat diberkati, lali. Jadi makanya Tuhan melihat ketaatan kita dan melihat karakter kita sebelum menerima berkat. Ya, seperti contohnya sungai yang mengalir, sungai yang mengalir selalu segar, ya kan? Sungai kalau mengalir itu kan seger, jernih. Tapi kalau ditampung terus, dia akan menjadi keruh. Sama halnya juga, kalau kita menerima berkat dan kita menjadi saluran berkat, kita akan terus digerojok terus sampai Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita tampung terus, kita nikmati terus, kita nikmati sendiri, apa yang akan terjadi? Kita akan sakit. Karena apa? Kita murka, ya, makan diumumkan kalau dewi enggak, kanan kiri nih, duwe berkat dipek dewi. Artinya apa? Keserakahan, ya kan? Kalau sudah serakah artinya apa? Ya itu lagi, orang kalau serakah pasti serakah makan. Akhirnya apa? Sakit. Tapi kalau kita punya berkat, kita bagi kepada saudara kita pasti diberkati Tuhan juga dengan luar biasa. Ya. Contoh lagi kepada Abraham. Ketika Lot mengalami kesulitan, Abraham membantu. Ketika Lot ditawan musuh, Abraham menyelamatkan. Abraham menjadi berkat bagi keponakannya, bagi saudaranya. Sama halnya dengan kita saat ini. Kita harus bisa menjadi penolong buat saudara kita seiman, saudara kita di dalam keluarga, bergereja. Kita harus bisa saling menolong, ya, karena Tuhan memberkati untuk menjadi berkat dan Tuhan suka orang yang menolong. Yang ketiga, keluarga yang menjadi berkat memiliki iman yang hidup. Ini keluarga yang menjadi berkat memiliki iman yang hidup. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita lihat Yosua waktu itu, setelah dia diangkat menjadi raja, dia nggak sendirian, tapi dia mengajak saudaranya dan seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan. Itu adalah satu ketaatan. Bangsa
bangsa Israel baru memasuki tanah perjanjian, banyak bangsa di sekitarnya menyembah berhala, tetapi Yosua harus menentukan pilihannya. Artinya apa? Yosua sendiri akan melayani Tuhan, tetapi dia mengajak seisi rumahnya untuk beriman kepada Tuhan. Artinya iman itu harus diwariskan, tidak dipek dewe. Kalau kita punya berkat iman yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita harus wariskan berkat itu, iman itu ke anak cucu kita, ke saudara kita. Jangan dipek dewe imannya, tapi dibagi. Ya. Betul? Kok diam semua ini? Ngantuk ah? Karena saat ini banyak orang tua yang bekerja keras untuk masa depan, tetapi lupa membangun kehidupan rohani. Ya, akhir-akhir ini orang kerja, tapi dia lupa ada satu hal yang harus dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu adalah keluarganya. Sekarang itu banyak orang pintar cari duit, tapi yang cari Tuhan gak banyak yang pintar. Ya toh? Pintar cari duit, tapi cari Tuhan gak ada yang pintar. Tapi kita percaya di sini semua pintar cari duit, pintar cari Tuhan. Ya, harus seperti itu, harus seimbang. Pintar cari duit, pintar cari Tuhan. Jangan golek duit toh gak golek Tuhan. Tapi saya yakin yang di sini semua pintar cari Tuhan. Karena apa? Satu-satu kesini beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah suatu ketaatan. Yang lain dolim, mungkin ya kan tadi kayak Ibu Stefanus ngomong yang lain dolim, mari sepi, banyak yang kosong, banyak yang penuh, ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi Anda yang di sini hebat semuanya. Ya. Karena kembali lagi, warisan terbesar itu bukan rumah atau tanah, tetapi warisan terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah iman. Jadi kita harus mewariskan iman itu. Saya sering ngomong kan, warisan yang berharga itu adalah iman. Dari saya bawa renungan di tempat ini pertama kali, saya sering ngomong itu, iman nomor satu. Warisan yang berharga itu adalah iman, bukan harta, ya, bukan rumah, bukan uang, itu bonus. Tapi warisan yang pertama dalam kehidupan kita adalah iman. Ya, yang selanjutnya, keluarga yang menjadi berkat memiliki kasih. Nah ini Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ini adalah Rasul Paulus menulis kepada jemaatnya di Efesus. Ya. Kota Efesus terkenal dengan penyembahan Dewi Artemis dan kehidupan moral yang rusak. Di tengah budaya itu, Paulus mengajarkan bagaimana keluarga harus hidup benar. Artinya, kasih Kristus adalah yang pertama dalam kehidupan berkeluarga. Harus bisa mengorbankan diri, harus bisa mengampuni, ya, harus bisa saling melayani. Itulah pondasi dalam keluarga. Suami-suami akan menjadi berkat ketika mengasihi istri, ya, menjadi teladan, menjadi bertanggung jawab. Dan untuk istri mendukung suami, menjaga keharmonisan. Nah, itulah dasar dari kehidupan orang percaya. Suami istri harus berjalan dengan baik, dan anak-anak harus menghormati orang tua. Yang ketiga ini kadang angel menghormati orang tua zaman sekarang. Karena apa? Anak zaman sekarang itu merasa dia lebih hebat, lebih pinter, kerjanya lebih enak, golek duit lebih gampang. Kadang untuk menghormati orang tua itu susah. Itu zaman sekarang. Ya.
Paulus dulu pernah ngomong, kita harus cinta lansia supaya kita juga bisa menjadi lansia. Gitu. Karena keluarga yang penuh kasih itu akan menjadi kesaksian hidup. Ya, kita harus bisa mendidik anak-anak kita, cucu kita, bisa apa? Supaya bisa menghormati. Selanjutnya, keluarga yang menjadi berkat memiliki hati yang murah. Amsal 11 ayat 25. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Nah, ini pertanyaannya. Prinsip kerajaan Allah itu memang berbeda dengan prinsip dunia. Kalau dunia itu semakin banyak kita akan menampung, kita akan semakin kaya. Tetapi kalau dengan kerajaan surga, semakin banyak kita memberi, semakin kita diperkaya. Susah toh? Susah. Ya. Mau ikut yang mana? Ikut yang kerajaan surga apa yang sama dengan dunia? Surga. Tapi susah untuk dijalani. Ya kan? Memang, tapi kalau kita lihat kehidupan ikut di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. 5 roti 2 ikan, sisa 12 ranjang. Kita dipikir waduh nalare susah Pak. Tapi itu adalah ketaatan di dalam Tuhan. 5 roti 2 ikan, sisa 12 ranjang. Ya, itu adalah ketaatan di dalam Tuhan. Ketaatan dan percaya di dalam Tuhan. Tuhan bisa beri 5 roti 2 ikan, sisa 12 ranjang. Sama halnya dengan kita hidup sekarang. 5 hari bekerja, 2 hari Sabtu Minggu libur, selama 12 bulan kita masih dapat penyertaan Tuhan setiap tahun, masih dengan ucapan syukur. Oh, iso nglewati ternyata. Loh ya kan? 5 hari bekerja, 2 hari libur, selama 12 tahun. 12 bulan. Akhir bulan masih bisa jalan-jalan. Itu berkat Tuhan juga. Kalau dulu 5 roti 2 ikan, kita sama. Ya, itu salah, luar biasa. Memang kalkulatornya Tuhan sama kalkulatornya kita ini tidak sama. Jadi Bapak Ibu, teladan keluarga yang menjadi berkat di zaman sekarang, yang pertama adalah dalam lingkungan rumah. Kembali lagi, orang tua harus menjadi teladan dalam doa. Ya. Anak-anak melihat kehidupan yang takut akan Tuhan, rumah akan menjadi tempat yang damai. Yang kedua, dalam lingkungan kita bergereja, mungkin aktif melayani, mendukung pekerjaan Tuhan, membawa jiwa kepada Kristus. Ya. Yang ketiga, dalam lingkungan, dalam bermasyarakat kita harus jujur tanpa membeda-bedakan, menjadi pembawa damai. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita akan menjadi keluarga yang diberkati dalam Tuhan. Itu yang apa? Kalau kita ditanya di luar, dan dengan zaman yang sekarang, zaman yang gak karu-karuan, orang melihat kita kok seenak uripi, kok seenak uripi. Kembali lagi, kita ciptakan kebaikan Tuhan, berkatnya Tuhan itu tadi, dengan kelimpahannya, bukan materinya loh ya, tapi dengan kelimpahannya, dengan kesehatannya. Ya kan, dengan zaman yang sekarang banyak orang sakit sekarang, banyak orang susah. Ya, kita harus bisa menjadi pendoa-pendoa buat mereka. Kita harus bisa menghiburkan mereka, dan kita bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan. Karena ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, karena keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang berpusat kepada Tuhan. Masalah memang banyak sekarang, tapi jangan khawatir, Tuhan pasti menyelesaikan. Karena keluarga yang menerima Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, tidak pernah dilewatkan. Ya, kita akan diberkati secara rohani, kita juga akan diberkati secara jasmani. Pekerjaan kita, usaha kita, pasti Tuhan berkati. Ya, amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita bangkit berdiri, mungkin kita menyanyikan satu lagu
Tuhan ajari kami untuk menjadi taat Tuhan seperti Abraham, dan berkati kami juga, bimbing kami juga seperti Yosua. Tuhan, biarlah kami mempunyai keluarga yang penuh kasih di dalam Tuhan dan berdampak bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucap syukur dengan kebenaran-Mu, biar apa yang kami dengar dengan kebenaran firman-Mu kami bisa melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Siapa yang sudah merasa diberkati Tuhan melalui firman-Nya? Amin. Tuhan ya, kita tetap semangat ya. Hari ini walaupun yang banyak yang nggak hadir, tapi kita tetap semangat ya. Nanti bulan depan kita hadir lebih semangat lagi ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kor dari ibu-ibu. Persembahan ujian dari Dieng Group. Mari, monggo. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menanggapi Ibu Stefanus ya minggu lalu, supaya yang sepuh, supaya yang lanjut usia bisa mempersembahkan pujian. Hari ini saya rindu untuk bersama teman-teman untuk memesan satu pujian, dan pujian ini sesuai dengan kita sebagai lansia. Jangan takut ya, kita jangan kecil hati, karena Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, bahkan senantiasa memegang tangan kita ya. Kalau kita ini semua sudah di atas 70 dan 80 tahun ya, mungkin apalagi pemain musik ini, yang pianis kita ini sudah umur ada 86 Ibu. Dan suami saya ini sudah 81, saya 78 dan ibu ini 72, jadi sudah di atas 70. Jadi ini mungkin kriteria. Kemarin diminta untuk ada yang memuji pujian ya. Hari ini saya ingin menyanyikan sebuah pujian dengan judul Janjinya Dia Pegang Tanganku. Tak pernah Tuhan janji
Dan Tuhan janji hidup takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji yang selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janji-Nya Dia atur langkahku, janji-Nya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janji-Nya Dia atur langkahku, janji-Nya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Terima kasih Ibu, Bapak, Tuhan berkati. Ya, ini dimulai ya, dimulai hari ini ya. Para lansia, siapa saja boleh bernyanyi ya. Bernyanyi yang dari Gedok ini enggak ada ya, enggak hadir. Oh, Gedok, pojok, Majang Tengah ya, ada acara kebersamaan. Kami percaya nanti bulan depan kita kumpul lagi di tempat ini ya. Nanti bulan depan ada lagi yang nyanyi ya. Jadi sudah lansia, Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita semangat, tetap semangat ya. Juga yang setengah lansia ya, yang mau lansia ya, pra lansia ya, juga siap-siap sangkala dengan oma-oma ya. Kita harus semangat, kita nggak harus nyanyi dia gerak dan lagu boleh ya. Kita bebas, kita memuji Tuhan di tempat ini untuk menyenangkan hati siapa? Tuhan ya. Puji Tuhan. Sekarang Bapak tadi ya mau ya, monggo Pak. Nanti yang terakhir saya ya yang punya rumah sekeluarga akan menyanyi nanti. Ya, puji Tuhan, shalom. Kita sudah diberkati dengan berkat rohani melalui firman-Nya. Kita juga diberkati melalui puji-pujian.
yang mana pujian ini nantinya juga menjadi berkat bagi Oma semuanya. Yang mana Tuhan senantiasa di dalam situasi apapun, biarlah kita lebih percaya, lebih mendekat pada Tuhan. Karena situasi seperti ini, pertolongan semakin ada, keberhasilan pun semakin nyata. Biarlah pujian ini sekali lagi menjadi berkat. Memang kesaksian bisa berupa pengalaman hidup ya, tetapi pujian pun akan membawa kesaksian bagi kita semua. Walau badai menerpaku, takkan gentar hatiku. Kau berjalan bersamaku, oh Jesus, ku percaya padamu. Walau kamu menudungi dan gelaplah jalanku, kau berjanji kan lindungi. Oh Jesus, ku percaya padamu. Ku yakin kau menyayangku dan selalu menjaga. Bahkan mati ganti aku, bukan bersamamu di surga. Oh, pada saat ku menanti, dia menjamah hidupku. Oh, betapa ku bahagia. Oh Jesus, ku percaya padamu. Ku yakin kau menyayangku dan selalu menjaga. Bahkan mati ganti aku, bukan bersamamu di surga. Oh, pada saat menangis, dia menjamah diriku. Oh, betapa ku bahagia. Oh Jesus, ku percaya padamu. Oh Jesus, ku percaya padamu. Ya Jesus, ku percaya padamu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Hati. Gitu aja. Masih kuat ya untuk duduk? Masih kuat untuk memuji Tuhan? Nah, ya. Nanti tolong Bapak Ibu, kita nanti kalau udah selesai doa berkat, ya. Nanti kalau pulang nggak usah gerutuk kayak kemarin saya kaget. Loh, belum doa berkat, aku terus gerutuk, ya. Sangat ada, ya. Dibiasakan disiplin. Nanti kalau Bapak Ibu jatuh, ya, kesurung temannya atau keserimpet dengan kakinya sendiri terus jatuh. Lah, siapa yang rugi?
ya tadi ya jangan sampai ya tadi kita belajar disiplin supaya apa cucu-cucu kita nanti niru, oh oma kok gitu ya, Teladan. oh oma kok pintar ya, oh nah itu ya. Jadi di sini nanti kalau sudah bawa berkat kita duduk tenang ya, yang belakang pelan-pelan, sudah selesai baru sini. Saya memang kaget juga belum doa berkat sudah geruduk, waduh ya wis ya. Itulah lansia, tapi di lansia sini nggak boleh seperti itu ya. Semangat, disiplin ya, puji Tuhan. Kita senang di sini, berada di sini senang ya. Tapi tolong kalau pulang jangan geruduk-geruduk ya. Ya Bu? Mau? Amin. Oke? Oh puji Tuhan, Tuhan berkati limpah-limpah. Mari kakak-kakakku semuanya, kita mau nyanyi ya. Ini mumpung-mumpung soalnya saya juga berduka. Ya, saya berduka kakak saya nomor 5, putranya kemarin dipanggil Tuhan di Bulawang ya. Jadi kemarin kita kesana semua. Terus nanti sore juga ada pengajian ya, sering datang ke sini. Kakak saya dulunya di sebelah sana ya, istrinya juga dari Batak ya, jadi ya ada acara gitu ya. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan nah jadi kita ini 7 bersaudara ya, 7 bersaudara. Jadi kita tuh punya grup namanya Pitu, grup Pitu ya, tapi ini tidak ada 7 ya, soalnya yang lain mas ada yang berduka ya. Jadi yang berduka itu yang kelima, terus yang nomor 5 ya, yang nomor 5 sudah dipanggil Tuhan, sudah lama, rumahnya Didi ya Bapak Ibu. Di sini kakak saya nomor 6, terus nomor 1, nomor 3, nomor 2. Jadi kita 7 bersaudara, walaupun kakak saya sudah tidak ada, tapi anaknya masih aktif. Ya, puji Tuhan. Kita punya grup namanya Pitu. Apa itu Pitu? 7. Ya kita memang jumlahnya 7, tapi artinya pitulungan. Ya, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberi pitulungan, pertolongan dari Tuhan sampai hari ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Puji Tuhan, walaupun rumahnya jauh-jauh, tapi kita tetap sehati, sepikir, setujuan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Monggo. Saduluran ya. Betapa senangnya kalau kita bersaudara menyanyi bersama ya. Puji Tuhan. Oke. Ya.
Indonesia itu suami saya, ya. Jadi saya cuma sedikit-sedikit, ya. Jadi sedikit-sedikit tadi ada kita endai saduluran, ya. Kita senang bahagia kalau kita bernyanyi bersama saudara, ya. Puji Tuhan luar biasa, ya. Amin. Puji Tuhan. Kita berdiri, ya. Kita hari ini sangat bahagia, ya. Kita puji-pujiannya luar biasa, firman-Nya luar biasa, yang nyanyi juga luar biasa, ya. Bapak Ibu, mohon terima kasih. Nanti bulan depan siapa yang mau nyanyi, ya, yang mau nyanyi siapkan dari rumah, ya. Bulan depan kita akan dilayani dari Jember, ya. Bapak Ibu, kita semangat, ya. Kita semangat, kita minta kepada Tuhan. Bulan depan kita di tempat ini lebih semangat, lebih sehat lagi, lebih diberkati lagi. Puji Tuhan. Kiranya, ya. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan.
Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat yang daripada Tuhan. Dan kini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Stefanus. Kalau Tuhan mengizinkan semua terjadi Tuhan, kami yakin ada pelangi yang begitu indah yang akan menanti keluarga tempat ini Tuhan. Biarlah melalui kedukaan yang ada Tuhan ganti dengan sukacita, dengan penghiburan, kekuatan, kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati keluarga tempat ini. Demikian juga kami yang datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Jadi dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Dan kini kami akan pulang. Kiranya Tuhan akan menegangkan tangan-Mu dan memberkati kami sekalian. Kini Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pulanglah di dalam berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Sang Putra, bersama dengan persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai kita, menolong hidup kita, memberkati kita sekalian pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sekali diberkati, tetap diberkati dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya kita mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Nah, ada kita kembali lagi ketemu bulan kiri dulu ya. Sebelah kiri dulu, yang sini tetap duduk lupa ya. Pelan-pelan. Tuhan berkati sampai ketemu bulan depan tanggal 1 hari Sabtu jam 9 ya. Puji Tuhan. Merah putih, kita merah putih 11. Makasih Pak Matius ya. Mereka nggak datang. Nggak tahu, udah pagi. Sehat. Ayo. Susan. Matius, Ya. makasih ya. Sih.